Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amelia Putri dengan NIM F1C1233. Saya berasal dari Prodi Kimia Universitas Jambi. Pada kali ini, saya akan melakukan tugas akhir saya, yaitu tugas penggunaan Excel, yaitu dari rumus menggunakan VLOOKUP, if, sum, average, minimal, maksimum, dan lain-lain. Maka dari itu, di sini saya akan share screen. Nah, pada soal yang telah diberikan oleh Bu Ulfa, di sini terdapat ada 5 soal. Dan kali ini saya memilih soal yaitu yang pertama, mengenai rental mobil Jambi Jaya. Di sini saya akan mencari jenis kendaraan, tarif per jam, biaya sewa, biaya denda, jumlah bayar, total bayar, rata-rata, bayaran tertinggi dan bayaran terendah. Maka di sini kita dapat mencarinya, yaitu untuk jenis kendaraan kita bisa melihat bahwa terdapat keterangan soal. Yang pertama, jenis kendaraan bisa dicari dengan menggunakan fungsi lookup, tarif per jam diisi menggunakan fungsi lookup, biaya sewa sama dengan lama sewa dikali tarif per jam, dan denda diisi dengan menggunakan fungsi if dengan ketentuan bahwa jika lama sewa lebih dari 24 jam, maka akan dikenakan denda sebesar 5%. Jumlah bayar dicari dari biaya sewa ditambah denda. Maka sekarang kita mulai untuk mencari jenis kendaraan, yaitu dengan menggunakan VLOOKUP, yaitu kita klik kode kendaraan, lalu kita klik pula di sini tabel yang akan kita cari, yaitu di sini kita klik seluruhnya. Lalu karena di sini kita mencari jenis kendaraan, maka kita berikan bahwa itu berada di baris kedua. Namun pada fitur ini kita bisa menambahkan tanda dolar. Mengapa diberikan tanda dolar di antara huruf ini? Yaitu kegunaannya adalah untuk mengkeep atau memastikan agar tidak berubah. Maka di sini jenis kendaraan dari MB adalah minibus. Maka untuk mempermudah tinggal kita tarik saja. Nah, hasilnya adalah TR adalah truk dan SD adalah sedan. Selanjutnya kita mencari tarif per jam. Sama seperti tadi kita menggunakan fungsi lookup, yaitu kita klik kode kendaraan. Lalu kita klik di mana tadi tabel yang akan kita cari tarifnya. Lalu setelah ini, karena kita mencari tarif, maka kita klik untuk baris ketiga, kolom ketiga. Namun seperti yang tadi jenis kendaraan, kita tambahkan pula fitur dolar di antara huruf-huruf ini. Maka mendapatkan bahwa untuk minibus tarif per jamnya adalah 12.500. Untuk mempermudah, kembali kita tarik. Nah, untuk truk per jamnya ada 15.000 dan sedan adalah 10.000. Untuk biaya sewa, di sini pada keterangan biaya sewa sama dengan lama sewa dikali tarif per jam. Maka untuk minibus yang lama sewanya adalah 26 jam dengan tarif per jamnya 12.500, maka kita akan mengkalikan lama sewa dikali dengan tarif per jam. Maka biaya sewa dari minibus adalah 325.000. Dan untuk mempermudah, kita tarik lagi. Nah, untuk truk adalah 180.000 dan sedan adalah 100.000. Nah, untuk denda di sini kita dapat mengetahui dari keterangan denda diisi dengan menggunakan fungsi if dengan ketentuan jika lama sewanya lebih dari 24 jam maka akan dikenakan denda 5%. Maka di sini kita menggunakan fungsi if, yaitu jika lama sewanya ini kita klik lama sewa lebih dari sama dengan 24 jam, maka kita dapat ketahui bahwa akan mendapatkan denda sebesar 5%.
yaitu value if true-nya, dan value if false-nya itu adalah tidak mendapatkan denda. Tidak denda. Maka kita klik di sini. Nah, maka untuk lama sewa selama 26 jam berarti melebihi dari 24 jam akan dikenakan denda sebesar 5%. Dan untuk yang lainnya tinggal kita tarik. Nah, untuk truk dan sedan tidak dikenakan denda karena dia lama sewanya hanya 12 jam dan 10 jam. Lalu untuk biaya denda di sini kita bisa mendapatkan tarif biaya sewanya ini dikali dengan denda 5% tadi, yaitu berarti biaya denda tadi, biaya sewanya dikali dengan denda sebesar 5%. Maka biaya denda dari minibus dengan biaya sewa sekitar 325.000 ini dikenakan denda 5% sebesar 16.250. Lalu untuk truk dan sedan karena tidak dikenakan denda, maka kita akan memberi 0 saja, mengosongkannya. Lalu di sini pada jumlah bayar dicari dari biaya sewa ditambah denda. Maka dari itu, untuk jenis kendaraan yang dikenakan dengan denda akan kita tambahkan. Untuk menentukan jumlah bayar, kita bisa menggunakan fungsi sum, yaitu kita menambahkan antara biaya sewa dengan biaya denda tadi. Nah, karena di sini tidak mendapatkan denda, so kita lihat, kita coba ya apakah bisa ditarik seperti ini. Nah, bisa. Nah, maka dari itu jumlah bayar untuk minibus adalah biaya sewa ditambah biaya denda tadi menjadi 341.250, dan untuk truk karena tidak dikenakan denda tetap menjadi 180.000, dan untuk sedan tidak dikenakan denda tetap menjadi 100.000. Lalu di sini kita akan mencari total bayar. Sama seperti tadi, untuk menjumlahkan total bayar kita dapat menggunakan fungsi sum, yaitu kita jumlahkan di sini dari minibus, truk dan sedan, kita jumlahkan. Maka hasilnya adalah 621.250. Dan untuk mencari rata-rata kita bisa menggunakan fitur average. Ya. Sama seperti tadi, kita klik dari jumlah bayar minibus, truk dan sedan. Maka dari ketiga ini dapat kita ketahui rata-ratanya. Ya, rata-ratanya adalah 207.083. Lalu untuk mengetahui bayaran yang tertinggi dan terendah, kita bisa menggunakan fitur max dan min. Untuk biaya yang tertinggi kita bisa menggunakan fitur max. Kita klik jumlah bayar dari minibus, truk dan sedan seperti tadi. Lalu kita mendapatkan hasil bahwa bayaran yang tertinggi adalah 341.250, yaitu jenis kendaraan minibus. Dan untuk bayaran terendah kita menggunakan fitur min, yaitu kita klik seperti tadi. Nah, di sini bayaran terendah adalah 100.000 untuk jenis kendaraan sedan. Ya, seperti ini. Maka kesimpulannya dari semua yang telah saya jelaskan adalah untuk mencari jenis kendaraan, tarif per jam dengan tabel yang telah kita miliki seperti di bawah ini. Seperti ini. Kita bisa mencarinya dengan fungsi VLOOKUP. Dan untuk biaya sewa yang dengan mengalihkan, kita bisa mencari dengan cara mengalihkan seperti tadi. Seperti ini, dengan tanda bintang. Lalu untuk denda, untuk mengetahui terkena denda atau tidaknya, kita bisa menggunakan fungsi if. Seperti ini, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Untuk biaya denda, kita bisa mengalihkannya dengan cara mengalihkan dengan 5% tadi. Namun di sini ada yang saya terlupa, bahwa untuk mencari persen, kita bisa juga menggunakan tanda seperti tadi, tanda dolar. Tanda dolar ini berfungsi sama saja, dia berfungsi seperti
yang lain seperti lookup tadi untuk mengkeep agar meskipun kode kendaraan tidak sesuai dengan urutan, untuk mengetahui biayanya itu tetap dapat kita ketahui. Namun karena di sini truk dan sedan tidak mendapatkan denda, maka tidak bisa kita cari. Maka yang dapat kita cari hanyalah minibus. Dan untuk jumlah bayar, seperti tadi kita menggunakan fitur sum. Seperti yang saya jelaskan, kita dapatkan minibus, truk, dan sedan jumlah bayarnya. Lalu untuk total bayar, kita juga menggunakan fungsi sum. Untuk rata-rata, kita menggunakan fungsi average. Dan untuk bayaran tertinggi, kita menggunakan fungsi max. Dan untuk bayaran terendah, kita menggunakan fungsi min. Di sini sebelumnya, jika teman-teman masih ragu, di sini sebenarnya kita dari Excelnya sendiri sudah ada ya. Jika kita mengklik sama dengan average, gitu. Di sini akan keluar pilihan average, average if, gitu kan. Average semua ini akan keluar sebenarnya. Lalu cara-caranya juga tuh number 1, number 2. Jadi sebenarnya sudah terkoordinasi dari Excelnya tersendiri. Ya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 口癖を言いながら二人の時を抱いて